Surfing memukulnya. Pura-pura tenggelam. Tidak. Ayo berpikir. Selamat datang dan kembali lagi dengan kita berdua, yaitu kali ini saya yang sebagai host Malik Fadilah dan sebagai narasumbernya adalah Ginanjar Wijaya. Dan kali ini kita berdua itu akan membahas soal apa itu namanya? DP. Ya, DP itu dark search bukan dark search, tapi lebih itu dynamic programming. Nah, ya dynamic programming gitu kan. Nah, langsung saja ke intinya gitu kan. Menurut Anda itu DP itu apa sih? Dynamic programming itu merupakan alat yang untuk mempersingkat waktu dalam komputer. Nah, mempersingkat waktu ya. Kalau begitu itu soal DP itu kalau nggak salah saya pernah belajar juga gitu kan, bukan pernah tapi emang ya belajar gitu kan. DP itu kan memiliki dua pilar tuh. Iya, benar juga. Nah, itu dua pilarnya itu apa gitu? Mungkin langsung ke pilarnya itu. Pilar pertama merupakan submasalah, atau yang bakal disebut submasalah yang akan ditumpang tindih. Merupakan masalah-masalah yang besar yang dipecah menjadi masalah kecil. Nah, ibaratnya itu kita memiliki orang yang sakit. Wah, dia mungkin udah gak mau makan nasi karena menurut mungkin menurut mereka itu kesulitan untuk mencerna atau mengunyah, maka kita harus membuat bubur untuk mereka. Itulah seperti itu, ibaratnya. Terus yang kedua itu merupakan optimalitas, yang dimana fungsinya itu untuk membangun solusi optimal dari hasil masalah yang kecil-kecil tadi. Nah, dari masalah kecil itu kita harus membuat solusi yang kecil menjadi solusi yang lebih besar. Nah, begitu ya. Kalau begitu bagaimana DP ini mengingat gitu dan menghemat pekerjaannya itu? Oke. Untuk itu mungkin kita ada yang dari top down atau dari atas ke bawah. Yang memecahkan masalah itu dari hasil submasalah yang sudah dihitung di dalam memori atau change. Jika submasalah yang sama muncul lagi, hasilnya akan langsung diambil. Oke, untuk yang keduanya itu mungkin bottom up, yang dimana itu dari bawah ke atas. Yang masalahnya itu dari yang kecil ke atas, membangun tabel solusi secara sistematis. Ya, ngomong-ngomong soal DP nih, kan ada DP itu kan ada contoh klasiknya itu kayak deretan Fibonacci. Ya, Fibonacci ya itu. Bagaimana sih itu membuat penghitungan deret ini efisien gitu? Untuk menghitung Fibonacci itu sangat lambat. Karena kan kita harus menghitung berkali-kali. Misalnya kita memiliki 5 dan 4. Nah, kita tuh harus mencari tiganya. Tanpa 5 dan 4 kita gak bisa mencari F3. Sangat tidak efisien. Ya, gitu. sangat tidak efisien. Tentang tersingkat dalam penerapan DP itu apa? Tantangan tersingkat gitu. Oke, mungkin mendefinisikan relasi rekursi yang benar. Maka harus melihat pola bagaimana solusi dari submasalah yang lebih kecil dapat membentuk solusi masalah yang lebih besar, yang seperti kita jelaskan tadi tentang pilar-pilar yang tersebut. Dua itu. Ya. Untuk itu kita harus melihat secara langsung bagaimana mereka lakukan. Jadi gitu. Ya, mungkin langsung saja dirangkumkan gitu kan. Jadi pemrograman dinamis ini itu adalah teknik optimasi yang menggunakan memori untuk menghindari penghitungan ulang submasalah yang sama gitu ya. Iya. Jadi berfokusnya ini pada submasalah tumpang tindih itu ya.
jadi masalah yang tumpang tindih itu dari masalah besar kita buat kecil, dari yang buat kecil itu kita buat solusi yang kecil-kecil untuk membuat solusi yang lebih besar. Singkatnya seperti itu apa prinsip optimalisasi. Ya, optimalisasinya itu. Iya. Kalau begitu cukup sekian saja gitu kan? Iya. Ya, kita tutup saja videonya langsung gitu kan. Dan untuk apa? Pertama-tama saya mohon maaf juga gitu kan, backsoundnya emang banyak itu kebetulan. Mungkin ada yang kurang enak didengar dari iya. knalpot mobil, motor, atau orang-orang yang baru lalu lalang. Ya, kebetulan apa di depan itu jalan raya gitu, ditambah lagi kan dekat apa sih itu namanya, dekat Tempat wisata. Iya, tempat wisata. Jadi ya gitu dah gitu. Barangkali ada yang mau wisata silahkan lebih dekat. Ya, langsung saja gitu kan. Terima kasih yang sudah apa menonton dari awal sampai habis gitu kan. Ya, mohon maaf untuk gangguannya yang kayak tadi itu. Terus apa mungkin ada Nah, ini contohnya nih. mungkin ada penjelasan yang kurang dimengerti juga gitu kan, maklum gitu kan, kita berdua juga masih belajar gitu kan. Iya. Langsung saya gitu kan, sampai jumpa lagi gitu kan Di podcast kita selanjutnya. Iya. Semoga saja ada apa namanya, ada waktu lagi gitu kan, nanti kita bertemu lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.